Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal 33. Ada 20 ayat di sini, akan saya bacakan. Di judulnya adalah Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia di dekatnya, dia dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu ia mendekatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekati juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu, aku bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi aku berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku. Jadi pulanglah Esau pada hari itu, berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampai ke Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor Bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel adalah Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, mengharukan cerita ini. Akhirnya Yakub bertemu dengan Esau, kakak beradik ini, berpelukan dan tangis menangis, tangisan karena rindu bertemu.
sudah lama sekali diawali dengan kebencian, tetapi karena bagaimanapun juga saudara, mereka berpelukan. Yakub tetap memberikan banyak hewan, baik domba, kambing, sapi, unta kepada Esau, walaupun Esau tadinya menolak, tapi akhirnya menerima. Inilah persembahan, katanya, hanya seperti melihat Allah pada waktu melihat Esau. Tentu ini gambaran bahwa Allah telah memberkati Yakub, maka Yakub membagikan berkat kepada kakaknya. Itu tandanya rukun sudah damai sehingga saling memberi dan saling menerima. Seperti itu. Maksud daripada cerita ini jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Begitu takutnya Yakub sehingga Yakub membuat siasat memisah-misahkan anaknya dan selanjutnya. Tetapi begitu ia bergumul dan menjadi pincang, tidak ada lagi cara lain, dia harus menghadap Esau sendiri dengan pincang itu. Dia pikir akan dibunuh apa seperti itu, masih takut, tetapi dia sudah berani karena menang, dikatakan oleh Tuhan, namanya menang ya, namanya Yakub menang pergumulan atas manusia dan Allah, Allah dan manusia. Lalu bertemu dengan ini. Sederhana sekali akhirnya. Tidak terjadi apa-apa. Tadinya takut, tetapi begitu menyadari memang dia lemah. Hanya Tuhan saja yang bisa meluluhkan hati kakaknya. Sehingga kakaknya luluh, tidak membuat apa-apa, bahkan memeluk dan memanggil dengan sayang, adikku, seperti itu ya. Luar biasa bagaimana Tuhan membuat perdamaian ini dengan caranya sendiri. Tadinya ditakuti Esau karena dulu memang bersumpah, seperti bersumpah begitu akan membunuh Yakub, tapi tidak terjadi. Dan terjadilah perdamaian keluarga ini baik-baik saja. Sederhana sekali bukan terjadinya ya. Wah, tiwas takut sekali, tapi ternyata malah dipeluk. Jadi luar biasa itu. Tapi memang Yakub tetap memberikan hewan-hewannya itu kepada Esau, menunjukkan bagaimana Allah memberkati Yakub dan Yakub membagi berkat itu kepada kakaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, berkat itu ya jangan dimakan sendiri, untuk diri sendiri. Ingat keluarga yang mungkin kurang beruntung. Dalam hal ini tidak ya. Dalam hal ini Esau sudah kaya, tetapi tetap diberi oleh Yakub. Jadi silaturahmi lah, katakanlah saling memberi atau saling menerima. Jadi ingatlah saudara-saudara, famili saudara, apa namanya, saudara-saudara yang dekat, silahkan punya hubungan yang baik. Mungkin saling memberilah, berilah, ya sekedar untuk tanda persaudaraan. Itu penting di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita orang percaya. Bagaimanapun juga, saudara tetap saudara. Mungkin berbeda agama, berbeda pandangan hidup, tetapi saudara, apalagi ini kalau Yakub dengan Esau ini saudara sekandung ya. Jadi memang betul-betul saudara. Bagaimanapun juga tetap saudara. Jadi janganlah dibatasi dengan keyakinan, dibatasi dengan status, apa namanya, pangkat, derajat, kaya, miskin, seperti itu janganlah. Mari kita berdamai dengan famili kita. Famili kita tetap famili. Itu maksud Tuhan yang luar biasa bagi kita semua.
Mari kita berdoa, mendoakan anggota keluarga kita mungkin yang bergumul dengan masalah-masalah atau yang kekurangan, saudara bisa membantunya. Mari kita mendoakan mereka sama-sama dengan saya. Tuhan, terima kasih atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu di dalam kehidupan masing-masing. Tolonglah kami untuk saling mengingat dalam doa, saling membantu satu dengan yang lain. Berilah kami hati yang bisa mengerti, yang bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara kami, dan berilah kami hati yang tulus untuk menolong saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan. Jadikanlah hati kami sensitif terhadap keperluan atau masalah-masalah anggota famili kami, bahkan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.